Sudah hampir 1 bulan peperangan antara Ukraina dan Rusia terjadi. Masih belum ada tanda-tanda kesepakatan akan terjadi. Berbagai reaksi dan sanksi dari negara-negara dunia berdatangan untuk menghentikan penyerangan Rusia. Al Jazeera membuat 5 skenario yang mungkin terjadi di perang Ukraina dan Rusia ini. Pertama, keadaan militer kedua negara ini akan terus saling mengimbangi. Padahal di atas kertas, Rusia unggul atas Ukraina. Hal ini terjadi lantaran sejumlah negara barat telah memberikan bantuan SDM dan perlengkapan militernya kepada Ukraina. Salah satunya Amerika Serikat mengumumkan memberikan bantuan militer baru untuk Ukraina pada hari Rabu, termasuk 100 dan ribuan rudal lainnya. Kedua adalah perjanjian damai yang disepakati kedua belah pihak akibat kerugian perang. Karena dengan meningkatnya kerugian medan perang dan sanksi barat yang melumpuhkan ekonomi Rusia, tentu dapat mendorong Putin untuk mengakhiri perang. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah secara terbuka mengakui bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan aliansi militer NATO Barat. Ketiga, adanya kemungkinan rezim Putin digulingkan penduduk Rusia sendiri. Kemungkinan ini muncul karena sikap tangan besi Putin terhadap masyarakatnya sendiri terlihat saat ribuan demonstran anti perang telah ditangkap. Rusia juga membuat undang-undang baru yang mengancam hingga 15 tahun penjara karena menyebarkan berita palsu tentang serangan Rusia ke Ukraina. Keempat, kemungkinan keberhasilan militer Rusia dalam peperangan ini. Hal ini didukung dari data kemampuan militer yang dimiliki Rusia saat ini dibandingkan dengan kekuatan militer Ukraina. Bahkan, Moskow secara terbuka merekrut tentara bayaran dari Suriah untuk melengkapi pasukannya. Kelima, hal yang paling ditakuti, yakni menyebarnya konflik dan tidak lagi hanya Rusia dan Ukraina, tetapi juga negara-negara lain. Rusia memiliki perbatasan dengan 3 negara bekas Soviet yang sekarang menjadi anggota aliansi militer NATO. Dengan demikian, jika ada satu negara NATO terkena serangan, maka akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO. Jika itu terjadi, Rusia kemungkinan besar akan menjalankan kebijakan militernya dengan menggunakan nuklir strategis. Penggunaan nuklir tentu akan memicu negara lain turut menggunakan nuklir yang dimilikinya.